Halo semuanya, selamat datang di podcast Perfecta, perpustakaan FEB kita. Sama yang di bidang barber, itu cut lab namanya. Nah yang kedua, boxing camp, dan bertumbuh gitu. Sebelum benar-benar terjun ke dunia bisnis ini masnya sempat ngelakuin riset pasar nggak kira-kira? Kalau kita jalan tanpa ada perhitungan, tanpa ada persiapan, itu salah besar sih. Itu pasti ngelakuin riset buat di awal. Apa sih mas ini tertarik berwirausaha gitu? Apa ada faktor tertentu nggak? Nggak cuma nuker waktu untuk gaji per bulan, kayak gitu sih sebenarnya. Kita penasaran nih, kalau soal modal ini masnya dapat dari mana sih? Apa dari orang tua atau misalnya ada pinjaman atau tabungan sendiri? Tapi itu kalau buat di awal memang itu mas, Dari orang tua ya? dari orang tua gitu. Gimana sih cara masnya memanajemen keuangan usaha masnya itu biar awet gitu, stabil lah istilahnya? Tiap 3 bulan, jadi tiap satu kuartal itu kita pasti selalu adain eval, yang dimana nanti isinya itu adalah pertama kita siapin social media report, terus yang kedua kita siapin juga financial reportnya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Perfecta, perpustakaan FEB kita. Tempat kita ngobrol santai yang berhubungan dengan perpustakaan, buku, dan literasi. Nah, di episode kali ini kita masuk ke segmen BNB, Brain and Business, yang berfokus di bisnis mahasiswa wirausaha, yang erat kaitannya dengan mahasiswa FEB wirausaha. Banyak anak kuliah yang sudah menjalankan bisnis sejak duduk di bangku kuliah lah, istilahnya cari cuan sendiri lah. Tapi gimana sih perjalanan bisnis mereka? Apa aja sih tantangan yang mereka hadapi? Dan gimana cara mereka ngatur keuangan antara kuliah dan bisnis. Nah, saya Jeremy Jega yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Di sini saya sudah bersama seorang mahasiswa yang sudah menjalankan bisnisnya, bernama Muhammad Rafi Taher dari jurusan manajemen angkatan 2023. Nah, sekedar info nih teman-teman, masnya ini punya bisnis usaha boxing camp dan barbershop. Oke, menarik nih. Langsung saja kita sambut Muhammad Rafi Taher. Oke, selamat datang mas. Biasa dipanggil siapa ya mas? Raffi mas. Oke, Mas Rafi. Bisa kenalin diri ke teman-teman nggak mas? Oke, salam kenal teman-teman, nama aku Raffi, aku mahasiswa manajemen FEB Undip angkatan 2023 yang kebetulan sekarang lagi building bisnis juga di Tembalang base-nya. Yang pertama yang di bidang barber, itu cut lab namanya, kemudian yang kedua boxing camp, bertumbuk gitu. Oke, menarik banget nih. Bisa diceritain nggak kira-kira awal mulai usaha bisnis ini datang dari mana sih mas? Awalnya nggak sih, kalau buat yang cut lab sendiri itu berawal dari keresahanku sih. Memang waktu pertama kali pindah ke Tembalang aku nggak nemu barber yang cocok gitu buat aku pas, dan aku ngerasa kayak banyak barber yang memang kurang engage ke customernya. Oke. Itu awalnya. Berarti dari yang barber ini kurang cocok gitu ya mas? Di Tembalang tuh ngerasa kurang cocok, jadi mulai ada ide buka bisnis. Oke. Di situ awalnya. Kalau untuk boxing camp nih mas, kalau boleh tahu. Kalau buat boxing camp pada waktu itu kan 2 tahun yang lalu, memang animunya untuk boxing tuh lagi tinggi. Dan kebetulan juga karena aku dulunya berkecimpung di dunia martial arts, jadi kepikiran lah buat community awalnya. Community, kemudian nggak lama karena memang rame, akhirnya kita bikin event, terus akhirnya sekarang nambah lagi bikin training camp. Jadi sekarang punya gymnya juga. Oke, berarti hobi juga ya dari masnya, hobi sendiri untuk boxing camp. Oke. Gitu. Nah, sebelum benar-benar terjun ke dunia bisnis ini masnya sempat ngelakuin riset pasar nggak kira-kira? Riset itu pasti, Oh, iya. itu pasti jadi tahap awal yang kulakuin ketika mau buka sesuatu, karena kan mau buka usaha itu kan modalnya nggak kecil ya. Iya, betul, kan? betul. Kalau kita jalan tanpa ada perhitungan, tanpa ada persiapan, itu salah besar sih. Itu pasti ngelakuin riset buat di awal. Oke mas. Nah, kenapa sih mas ini tertarik berwirausaha gitu? Apa ada faktor tertentu nggak? Faktor tertentu mungkin awalnya dari orang tua mungkin mas, karena kan orang tua juga berusaha. Oke. Kemudian juga saya pengennya build sesuatu yang berkepanjangan dan juga nanti hopefully bisa diwariskan. Gitu. Jadi nggak cuma nuker waktu untuk gaji per bulan. Pengennya sih gitu sih mas sebenarnya. Oke. Nih, seperti yang masnya bahas tadi soal modal nih, kita penasaran nih. Kalau soal modal ini masnya dapat dari mana sih? Apa dari orang tua atau misal ada pinjaman atau tabungan sendiri itu sih mas? Kalau dulu awal-awal jelas orang tua sangat berperan besar, tapi nggak fully dari orang tua memang. Tapi itu kalau buat di awal memang itu mas.
Dari orang tua ya. dari orang tua gitu. Oke. Selanjutnya tuh tantangan masnya nih dalam jalanin bisnis nih. Gimana sih cara masnya memanajemen keuangan usaha masnya itu biar awet gitu, stabil lah istilahnya. Manajemen finance berarti ya. Ya betul. Yang pertama jelas setiap transaksi, setiap payment yang masuk ke perusahaan itu harus selalu di track. Dan kita biasa gini mas, tiap 3 bulan, jadi tiap satu kuartal itu kita pasti selalu adain eval, yang dimana nanti isinya itu adalah yang pertama kita siapin social media report, terus yang kedua kita siapin juga financial reportnya. Itu yang selalu kami lakuin di usaha yang di Katlab ya di Betumbuk untuk menjaga kesehatan dari si perusahaan itu tersebut. Oke. Soalnya kalau nggak di track kayak gitu, itu bisa bahaya tuh. Ya. Berarti per 3 bulan gitu ya mas. Per kuartal. Nah, kira-kira ada nggak role model mas nih dalam menginspirasi mas jalanin usaha nih, ada nggak? Kita penasaran nih. Role model ya. Kalau buat di Betumbuk sendiri, karena kita jalan di event promotor, pasti benchmarkingnya ke yang nomor 1 di Indonesia, which is Beyond. Ya betul. Itu pasti goal kita adalah menjadi quote unquote Beyondnya tapi versi untuk Jawa Tengah. Oke. Kalau buat Katlet dari siapa ya? Iman Hermert sih mas, kalau dirimu tahu. Oh ya tahu mas. Ya oke. Sekarang nih banyak bisnis nih mas yang berkembang nih lewat kolaborasi nih. Kira-kira masnya ada rencana nggak untuk kolaborasi misal sama investor lain atau influencer gitu? Kalau kolaborasi itu justru sudah kita lakuin dari kemarin-kemarin mas. Sudah. Pernah berarti ya? Oh jadi memang kalau dari Katlab dan Betumbuk juga memang kita open buat semua activation either sama brand, sama KOL gitu-gitu. Justru malah di awal dulu yang paling kita gencarkan adalah partnership bareng sama BEM Undip, beberapa BEM-BEM di fakultas-fakultas yang ada di Undip gitu-gitu. Kemudian kita juga ada kontrak sama salah satu brand FMCGs, CAF, itu kebetulan kita kontrak selama setahun. Jadi dari situ mereka support buat invite KOL, terus kemudian support produk, segala macam gitu mas. Oke. Nah, terus saat wirausaha nih masnya pasti ada menghadapi tantangan kan? Pasti. Ya, kira-kira kesulitan terbesarnya masnya menjalani usaha ini apa sih? Kalau untuk selama ini mungkin kita bicara di Tembalang dulu kali ya. Ya. Kalau buat di Tembalang itu kan sebenarnya mostly kalau menurut saya pribadi roda perekonomian itu bisa dibilang 70% dijalankan oleh mahasiswa Undip. Jadi ketika mahasiswa Undip sudah libur, itu pasti omset akan turun jauh. Bisa dibuang hampir 60% dari omset biasanya. Jadi makanya kalau saya sendiri ngitung dalam waktu setahun untuk di Tembalang itu bukan 12 bulan, tapi 8 bulan. Oh, tergantung mahasiswa ya mas berarti. Yes. Kuliahnya. Ya, jadi ketika umurnya kapan? Ketika udah libur semester ya itu pasti udah ke Tembalang kayak kota mati soal kalau nggak ada mahasiswa. Ya betul. Oke. Terus gimana sih cara masnya ini nentuin keberhasilan suatu bisnis gitu? Apa misal kayak tadi dari omset kah atau pengeluaran untung gitu? Kalau keberhasilan mungkin ini sih mas, sebenarnya yang jadi goal kita kan dalam buat bisnis adalah memecahkan suatu masalah ya. Oke. Masalah untuk si customer. Jadi kalau misal menurutku KPI ku ketika apa yang sudah ku jalanin itu berhasil itu adalah ya masyarakat sudah merasa puas dengan service yang ditawarkan. Itu sih yang jadi target buat Katlab dan juga Betumbuk. Bisnis yang sukses bukan cuma tentang memulai tapi juga mempertahankan. Apa sih tips dari Mas Nini buat mempertahankan usaha ini agar tetap jalan gitu? Dipertahanin ya. Kalau menurutku pribadi mas ya, bisnis itu berkembang ketika si
ownernya juga ikut berkembang. Jadi kalau misalnya si ownernya tidak bisa mengikuti perubahan zaman, nggak bisa adaptasi sama market, bisnisnya pasti akan stagnan, nggak akan kemana-mana. Jadi mau nggak mau kita sebagai business owner juga harus terus berkembang. Oke, mengikuti perkembangan zaman. Yes, mengikuti. Kalau buat aku sendiri aku nggak percaya bisnis bisa autopilot. Oke, baik. Kalau ngomongin soal marketing nih, teknik apa sih yang Masnya gunain nih buat menarik pelanggan gitu? Teknik marketing ya? Ya. Karena kebetulan usaha yang ku buat itu lebih ke lifestyle anak muda, jadi pasti yang jelas kita pilih satu media yang memang paling sering digunakan oleh anak muda, which is digital marketing atau social media. Itu yang pertama harus dikencengin, itu pasti. Karena ya Mas sendiri pasti main TikTok, Instagram kan, dan di situ pasti ngeliat banyak konten-konten yang isinya sebenarnya ya bisa soft selling ya atau memang hard selling gitu. Itu yang perlu dikencengin itu. Untuk saat ini Mas ya, digital marketing itu penting banget. Dari media sosial ya Mas berarti? Yes. Oke. Terus kita penasaran nih, misal nih Mas ada pelanggan nih yang lagi ngasih keluhan, gimana sih cara dari Masnya itu nanggapinnya? Kalau untuk nanganin komplain mungkin kita buat di Cat Lab sendiri Mas, ada satu contact person yang memang nanti itu si customer bisa menuju ke sana untuk meluapkan keluhannya dia. Oke. Ketika dia merasa tidak puas apa segala macam, tinggal komplain ke sana. Nanti kalau misalnya memang terbukti benar komplainannya, itu biasanya aku kasih komplimen, aku kasih free haircut gitu. Biasa seperti itu. Berarti tetap bertanggung jawab lah ya Mas? Yes, tetap nggak boleh dibiarin Mas, soalnya kalau misalnya dibiarin nanti kita kan nggak tahu nih dia bisa ngomong ke siapa aja ya kan, ke teman-temannya. Mau tuh harus jaga banget. Yang paling berpengaruh tuh itu soalnya sebenarnya. Oke. Nah, banyak nih mahasiswa yang takut nih mulai bisnis nih Mas, karena sulitnya membagi waktu. Gimana cara Masnya nyimbangin kuliah dan bisnis tuh? Cara untuk ngimbangin kuliah dan bisnis sebenarnya ini satu hal yang jadi permasalahan buatku juga Mas sebenarnya. Karena sampai saat ini kan aku masih ada mata kuliah juga karena masih semester 6 kan. Jadi memang rada keteteran. Sebenarnya tinggal kita set priority aja sih. Maksudnya ketika memang sudah mau fokus untuk berbisnis ya pasti harus ada yang dikorbankan. Betul. Which is kuliahnya. Jadi kalau memang pengen besar di satu hal lagi harus dikorbankan memang. Ya kuliah aku sendiri soalnya nggak gitu bagus juga Mas sebenarnya. Ya standar aja. Oke. Gitu. Paling ini aja sih, paling itu yang berkurang jelas jam tidur. Jam tidur ya ada. Jam tidur pasti kurang ya. Pasti kurang. Oke. Nextnya ada nggak hal nih yang sering diabaikan oleh orang lain, cuman menurut Masnya tuh penting dalam bangun usaha? Sering diabaikan ya. Mulai dari hal kecil atau hal besar gitu. Sering diabaikan. Biasanya sih itu sih Mas yang report tadi itu loh kadang. Kadang bisnis owner tuh cuman udah terima, apalagi yang masih skalanya masih UMKM ya. Bisnis yang punya mahasiswa biasanya memang mereka udah fokus ke profit yang mereka dapat selama sebulan itu aja. Mereka nggak mikir ke depannya bakal gimana. Terus kemudian satu yang paling penting menurut aku adalah bikin roadmap selama setahun ke depan. Jadi kuartal pertama kita mau ngapain, kuartal kedua kita mau ngapain, ketiga mau ngapain, keempat mau ngapain. Jadi seenggaknya ke depan nanti kita udah set goals gitu loh Mas. Kita nggak jalan ke jalan yang nggak beraturan. Udah ada rencana lah istilahnya. Sudah ada targetnya, kalau lebih enak buat nentuin keputusan juga. Oke, nah apakah Masnya ini punya rencana untuk ngembangin usaha ini ke depannya lebih besar gitu? Oh ya pasti. Kebetulan ini Cat Lab dan Betumbuk Rasa lagi jalan cabang yang kedua. Mungkin masih tahu lokasinya ada di Es Parman. Itu dekatnya Hotel Padma gitu-gitu Mas. Jadi saat ini kami lagi bikin satu communal space di mana di satu tempat itu ada kurang lebih 5 brand di dalamnya. Yang pertama ada Cat Lab. Terus kemudian ada P-Coffee. Itu P-Coffee yang punya Mas Undip juga tuh Mas. Kemudian ada Betumbuk, kita bikin training camp di sana, sama Berlabuh. Oke, berarti udah buka cabang baru ya Mas? Sudah, ini lagi jalan. Kebetulan tanggal 5 Maret kita soft opening. Oke. Nih pertanyaan terakhir buat Masnya. Apa sih nasihat yang ingin kamu sampaikan kepada mahasiswa lain yang ingin memulai bisnis nih Mas? Nasihat ya? Mungkin buat temen-temen
yang masih ngerasa takut atau ragu sama dirinya sendiri, menurut aku apapun bisnisnya mending mulai dulu aja, jalanin dulu aja, mau berdarah-darah kayak apa itu nanti, bikin nanti, karena yang kurasain perkembanganku selama setahun buat cut lab dan bertumbuh rasa itu sangat eksponensial mas. Ini ketika pasti di awal tuh pasti yang berdarah nyombok gaji karyawan lah apa segala macam tuh pasti itu ya hal yang ya sebenarnya bisa dihindari, cuman biasanya most likely terjadi di awal. Ya pesen gue sih mulai dulu aja sih, nggak usah takut. Karena jalanin dulu iya karena pasti kedepannya kalian akan bersyukur dengan keputusan itu. Oke. Terus selagi konsisten dan serius ya. Oke, itu dia teman-teman tips dari Mas Raffi. Wah, seru banget nih ngobrol bareng Mas Raffi. Sayangnya kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Semoga tips dan perjalanan dari Mas Raffi bisa menjadi motivasi dan semangat buat teman-teman yang ingin menjalankan bisnisnya. Selamat jalan dan sampai jumpa di podcast Perfekta selanjutnya. Perfekta Perpustakaan FEB kita.